Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Yang saya hormati Senior Manajer Perizinan Pertanahan dan Komunikasi PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua, bersama seluruh jajaran PT PLN, supaya jangan panjang-panjangnya. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Bapak Sandi Rosali Nur Subah SHM, yang terhormat para jajaran PT PLN Persero Unit Tobelo, Bapak, Ibu-ibu, tamu undangan sekalian, terutama Pak Camat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, rekan-rekan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang mewakili Pak Kapolres dan Pak Dandim, Pak Kejari yang hadir, teman-teman dari pimpinan perangkat desa, unsur pemerintah, eselon 2, pejabat eselon 2, eselon 3, dan Kepala Desa bersama perangkat yang hadir. Tidak salah ada anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari semua komunitas pelestarian lingkungan maupun burung. Hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, selaku umat yang beragama patut kita menaikkan puji dan syukur kehadiratnya, karena pada hari ini tanggal 6 bulan Februari kita diizinkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melakukan satu event yang sangat mulia, yaitu memulai pelaksanaan pembangunan PLTMG, pembangunan tenaga listrik mesin dan gas. Jadi ada hibrid. Kalau selama ini kita cuma dengar listrik tenaga diesel, hari ini hadir di kabupaten kita ada sumber pembangkit listrik tenaga minyak, diesel dengan gas. Beberapa tahun yang lalu juga ada diesel dengan solar, itu yang di pulau-pulau, dan juga sementara ada pembangunan oleh swasta juga, pembangunan listrik tenaga panas bumi, dan sementara dalam penjajakan. Selaku orang pemerintah yang kebetulan saat ini saya dipercayakan memimpin daerah ini, saya harus bangga dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui PT Persero PLN yang sudah lama kami rindukan, bahwa di Halmahera Utara, khususnya Tobelo, Galela, Krau, yang sering dulu dengar sering lampu matinya lebih lama daripada terangnya, dan sekarang ini sudah bagus karena masih ada surplus kurang lebih 4 megawatt. Dan jika hari ini kita memulai peletakan batu pemula untuk membangun 3 unit mesin berkapasitas 10 mega, maka ada lagi 30 megawatt. Ini luar biasa. Dan pembangunan ini adalah merupakan proyek strategis nasional. Pemerintah berkewajiban, mulai dari pemerintah pusat yang sudah memprogramkan, kita di daerah mulai dari kabupaten sampai ke desa, wajib hukumnya mengamankan program ini harus jalan. Kenapa? Ini sangat mulia. Kita bisa bayangkan kalau listrik mati 1 jam saja, itu rasanya mau mati juga. Memang ada pepatah bilang, kita tidak hidup tanpa uang, tetapi tidak ada uang rasa mati. Betul kata Rada. Kita tidak hanya hidup karena ada listrik, tetapi kalau tidak ada listrik,
Ya, bagi orang dengan tidak mengurangi rasa hormat, bagi kita orang yang biasa hidup di kebun, itu tidak ada masalah kalau listrik mati. Tapi kondisi saat ini, mulai tinggal di desa sampai di kota, bisa dibayangkan kalau satu hari, setengah hari saja, PLN bikin bayar jaringan, pun dia mati, itu orang Bafeto setengah mati. Belum lagi jaringan di honengnya. PLN mati masih baik sedikit, tapi kalau sinyal dia hilang, kira-kira juga semua hancur. Dan itu akibatnya daripada adanya PLN. Saya mau beli baterai kayak dulu-dulu ketong kalau berpesta, yang generasi saya, kalau tong kampanye kan bawa baterai F-ready itu, karena tidak ada genset di kampung. Kita beli baterai barang 2 pak, ambil bulu, pun sambung isi satu-satu, baru cok deng. Oh, ini luar biasa nih dia. Dulu kalau toa aja yang biasa pakai di masjid, itu saja paling bagus, sambung deng gitar, sampai pagi baku tada. Sekarang bukan di pejaman lagi, sekarang cuma istilah main cok, memasak cok, lampu kasih terang cok, dengar berita cok, supaya ton tampil rapi setrika cok, mau komunikasi satu dengan yang lain cok. Kalau HP solo tara cok lah tara hidup. Mau bahas selfie, itu sana selfie. Untung ada baterai, kalau tak ada bagaimana tuh mau bahas selfie. Jadi luar biasa hari ini dengan rencana pembangunan kurang lebih berapa bulan tadi Pak? 15 bulan, Januari sampai Februari 12 Maret April ya, April apa Mei, mudah-mudahan Mei kita sudah menikmati tambahan daya baru. Di Halmahera Utara ada beberapa perusahaan yang nantinya akan membutuhkan tenaga listrik yang banyak ya, salah satunya di Kupa-Kupa ada industri kelapa, terus di Gulo ada apa sih itu, perusahaan apa sih itu? Iya, rencana pembangunan smelter pasir besi, dan di Momoju juga. Itu rata-rata jika PLN mampu, mereka sudah tidak akan pakai genset lagi. Jadi kalau tadi dalam arahan Pak manajer senior mengatakan bahwa persentase kebutuhan listrik di Halmahera Utara khusus Tobelo 10%, itu benar, sangat tepat. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara, terkhusus Pak Camat Galela dan masyarakat Galela, dan lebih khusus masyarakat kepala desa dan masyarakat Pak Kades, Mamuya, ini aset kita orang punya. Ini bukan cuma punya PLN, tapi ini masyarakat punya. Kita bisa bayangkan kalau listrik setara mati-mati. Anak-anak sekarang ujian pun sudah pakai, belajar sudah dengan online. Kalau kita dulu masih bayar baku cari buku, baku salin sampai bodoh, kopi sampai bodoh. Sekarang orang setara pakai buku. Semua setara perlu di kantor. Mau minta izin pun sudah langsung melalui aplikasi. Dan itu peran adalah pada sumber utama. Seperti manusia, jantung orang itu, hidup kita orang itu ada di jantung. Kita hidup hari-hari sekarang itu ada di, tidak berlebihan. Atau bagaimana Pak? Pak Selong, tahu atau toilet? Listrik ini dia berperan seperti apa? Coba sekali-sekali tompi bakema di atas di gunung, konjang bawa apa-apa, ton cuma bawa api saja. Kita yakin rencana 1 minggu tidak akan sampai 1 minggu itu selari pulang. Baru 2 hari begitu petara komunikasi dan pulang sudah. Bukan masalah tidak bisa makan, tapi tidak komunikasi, habis kita. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita jaga agar pembangunan ini tidak terhambat. Jika ada terjadi komunikasi yang terputus, ada mix komunikasi menyangkut dengan apa yang dibuat di sini, datang diskusikan bersama.
Hari ini juga wujud dari kepedulian PT Persero PLN, karena sebagian bakau ditebang itu harus ditanam lagi. Hidup ini butuh keseimbangan. Keseimbangan lingkungan, apa yang disebut dengan ekosistem, itu tidak bisa mengabaikan. Karena apabila satu ekosistem terganggu, ini pun dia akan mengganggu, sama dengan listrik lagi. Listrik mati, aktivitas akan sebagian besar terganggu. Ekosistem kalau bakau ini dihancurkan semua, bisa terjadi abrasi, bisa terjadi yang dulu banyak ikan di pantai dia hilang. Terus ada lagi satu kelebihan di Mamuya ini adalah ada sejenis unggas yang punya tidak ada di daerah lain. Mungkin cuma ada di Maluku Utara, di Galela, yaitu di Mamuya, dengan di Simau. Ini pun kita jaga supaya ini selalu. Jika ada yang ambil, jangan ambil semua, nanti dia putus. Jadi ambil pun kalau bisa desa punya perdes untuk mengatur. Ambil DP telur itu cukup berapa persen, bisa diatur itu kayak di Haruku di Ambon itu mereka bisa ada peraturan desa, diambil per minggu berapa kali, yang lain tidak bisa. Dan kalau dapat kan mereka lebih tahu mana yang sudah hampir menetas, mana yang tidak. Jadi kalau ambil kondisi sobat Anda bergaris-garis, itu dikembalikan lagi karena itu sudah hampir menetas. Di sini pun harus saya yakin orang tua-tua pasti lebih tahu mana telur yang sudah harus menetas dan mana yang bisa dipanen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi keluarga besar PT PLN dan semua pihak yang hadir yang sudah turut menunjang pelaksanaan pembangunan bangunan pembangkit listrik tenaga minyak dan gas, serta sekaligus kita melakukan dua aktivitas hutan adalah pelestarian lingkungan dengan penanaman bakau dan penakaran burung meleu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tetap memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Allah melindungi semua karyawan pelaksana pembangunan yang ada di sini serta PT PLN agar tetap sehat sampai dengan selesainya pembangunan ini. Sekian terima kasih, salam sehat selalu. Oh iya, titipan terakhir, kurang 8 hari lagi kita melakukan pesta demokrasi. Kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga bangsa ini. Ada pemilihan anggota DPR legislatif, ada pemilihan anggota DPD, dan paling istimewa adalah pemilihan pimpinan bangsa ini. Silakan menjaga kerukunan kita masing-masing. Berbeda itu biasa. Jangan karena perbedaan pilihan kita menjadi ribut. Saya pasti beda dengan Pak Kades, dengan yang lain. Lihat tempe warna baju saya sebeda. Saya suka pakai merah lagi nih dia ini. Tapi hati saya tidak merah, itu biru dan lain-lain. Yang penting tanggal 14 pesta demokrasi harus aman. Soal berbeda pilihan itu adalah biasa. Selesai pesta jam baku maralah. Hari ini kan mulai baku fitanaba jalan toh, karena mendukung calonnya masing-masing. Tapi saya mau bilang tanggal 14 puncak pesta demokrasi kita sukseskan, ajak masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS mensukseskan proses pemilihan umum. Semoga pemilu tetap damai, aman untuk bangsa ini. Sekian terima kasih. Salam sehat selalu.